Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhan masdar ini adalah asalnya usabbihu subhana, kalimat untuk menyucikan, mensucikan Allah, kalimat untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengawali dengan subhanalladzi asra, maha suci Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Alladzi asra, Allah yang telah asra, memperjalankan di malam hari. Sara yasri, pergi di malam hari. Asra yusri, menjadikan orang itu pergi di malam hari. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan bi'abdihi, di waktu malam, bi'abdihi, terhadap hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebut dengan binabiyihi, dengan nabinya Muhammad, dan juga Allah tidak menyebut birasulihi, dengan rasulnya Muhammad. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan bi'abdihi, dengan hambanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena dikatakan wasful ubudiyah akhassul awsafi wa ashrafuha. Sifat kehambaan daripada hamba Allah itu adalah yang paling mulia daripada segala sifat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran memanggil Nabi Muhammad dengan al-abad, seorang hamba. Seperti fa'auha ila abdihi ma'auha, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Orang kalau merasa jadi hamba Allah, berarti nggak mungkin akan maksiat kepada Allah. Jadi hamba, budaknya manusia aja patuh, nurut, apalagi jadi budak dan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada budak, kita punya budak misalnya, kok nggak nurut? Kita punya budak misalnya, kita perintahkan nggak nurut, maka budak itu adalah budak yang kurang ajar. Ya tentunya kita akan membenci itu budak, kita jual atau kita berikan kepada yang lainnya. Nggak mungkin akan kita cintai. Tapi kalau sudah punya budak nurut, patuh, ini budak beneran. Begitulah Nabi Muhammad SAW terhadap Allah, tidak pernah melanggar. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala selalu patuh, selalu nurut, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat bi'abdihi itu juga menjaga umatnya Rasulullah
supaya tidak sampai melesat dan sesat seperti umat Nabi Isa. Begitu cintanya dengan Nabi Isa, akhirnya Nabi yang ia cintai dikatakan Ibnullah, anak Allah. Tapi kita memang cinta, umat Muhammad ini cinta dengan Nabi Muhammad luar biasa. Allah membahasakan, jangan sampai kecintaan kamu tadi itu keluar daripada rel yang benar. Karena itu dibahasakan Nabi Muhammad itu abdihi, hambanya Allah. Siapapun yang kamu cintai, sekalipun itu sangat istimewa, punya pangkat yang tertinggi, tapi tetap dia tidak berubah menjadi abdihi, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa jadi Tuhan atau anaknya Tuhan. Itu untuk juga melindungi umatnya yang sangat cinta kepada beliau, untuk tidak menuhankan atau mengangkat sebagai anak Tuhan sebagaimana orang-orang Nasoro. Kemudian kalimat abdihi, abad budak. Dikatakan abad budak hamba itu berarti ada jasad dan ada ruh. Ini adalah satu dalil yang memperkuat pendapat yang menyatakan Nabi itu diisrokan dan dimi'rajkan bukan dengan rohnya saja, tapi jasad dan rohnya. Jasad dan roh ini yang berangkat. Dengan jasad dan rohnya. Lu ada riwayat Siti Aisyah menyatakan Nabi itu dengan rohnya saja, tidak dengan jasadnya. Dikatakan Siti Aisyah waktu kejadian Isra dan Mi'raj masih kecil, umurnya masih kecil, nggak tahu, dan bukan ada bersama Nabi, masih bersama keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu tidak bisa dibuat hujjah, karena ketika Siti Aisyah menerangkan itu beliau masih kecil. Apalagi banyak keterangan-keterangan yang memperkuat, yang memperkokoh Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan jasad dan rohnya bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan ini pakai nakirah, isim nakirah, tidak dikatakan al-laila. Kalau al-laila itu berarti semalam suntuk, tapi lailan itu berarti menunjukkan dalla ala taglil muddatih, waktunya singkat, hanya secuil daripada satu malam. Di situ ulama bermacam-macam berpendapat. Ada menyatakan itu adalah sepertiga malam, ada menyatakan itu 4 jam, ada menyatakan 3 jam, bahkan ada yang menyatakan hanya sebentar. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menembus 7 langit sampai masuk Sidratul Muntaha, begitu lama masuk ke surga, masuk ke neraka, keliling begitu dalam waktu yang singkat. Thumma arudduhum nal arsh qabla an yabrudal farsh. Nabi Muhammad itu diajak Isra itu tidur waktu itu ada di samping Ka'bah. Ada menyatakan di rumah Ummi Hani, ada yang menyatakan riwayat ada di Hijr Ismail. Itu Nabi Muhammad tidur. Orang kalau tidur di atas rantai atau bumi itu biasanya anget buminya atau lantainya. Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan yang begitu jauh, yang ditempuh itu mungkin bisa ratusan tahun, kembali lagi ke bumi, tempat tidurnya angetnya belum hilang. Qabla am yardal farash. Kenapa bisa begitu? Ini adalah tujuan daripada Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk Allah tampakkan betapa Allah maha bisa dalam segala sesuatu.
Kenapa? Kalau kamu tidak mampu, tapi kalau Allah Maha bisa, yang begitu lama ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, jadi singkat bisa bagi Allah. Jadi nggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak mampu itu nggak ada. Ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lailan pakai isim nakirah. Hah? Pakai isim nakirah berarti itu menunjukkan taglil, sangat sedikit waktunya untuk mencapai itu. Tapi begitu banyak yang disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam itu? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram, yaitu di Makkah al-Mukarramah. Kenapa di Masjidil Haram? Karena itu adalah pertama yang dibangun dalam Islam adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama yang dibangun rumah Allah adalah di kota Mekah, itu Ka'bah al-Musyarrafah. Masjid pertama itu dalam sejarah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh, yaitu masjid yang ada di kota Palestina. Kenapa dikatakan Al-Aqsa? Karena li bu'dihi, sangat jauh tempatnya saat itu. Kok yang dipilih Masjidil Aqsa? Kok tidak masjid yang lainnya? Karena masjid kedua yang dibangun di bumi adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini untuk Allah menampakkan bahwa masjid itu adalah masjid mulia, harus kita muliakan. Tapi begitu nistanya Masjidil Aqsa udah diinjak-injak oleh Israel sekarang. Masjidil Aqsa yang begitu mulia dihinakan oleh Israel, dan negara Arab diam 1000 kata. Ini adalah satu bukti bahwa Islam itu masih seperti kapas atau kapuk, ya, kelihatannya banyak tapi kempos, saudara. Atau seperti busa yang ada di lautan, kelihatannya hebat tapi nggak punya kekuatan, gampang terombang-ambing sama ombak. Wah, kita perang sama Israel, kita perang sama Yahudi. Nggak usah perang, kamu sendiri udah ikut-ikutan seperti Yahudi. Buktinya banyak umat Islam yang pakai anting-anting, niru siapa itu? Buktinya banyak umat Islam yang rambutnya warna-warni, niru siapa itu? Yang kamu lihat bintang film setiap saatnya di televisi, siapa mereka? Yang kamu cintai pemain-pemain sepak bola, siapa mereka? Nggak usah perang dulu, ente jangan cenderung sama mereka, jangan cinta sama mereka. Itu adalah bidayah dulu, pertama dulu. Nggak mungkin orang akan memerangi orang yang ia cintai, nggak mungkin. Nah, karena itu umat Islam nggak usah rame-rame dulu. Kamu jadi Islam yang beneran dari ujung rambut sampai kaki, itu sudah menang. Bukan perangnya dulu. Perang tapi tetap teler. Perang tetap tidak ngaji. Perang tetap judi. Apa nilainya kamu? Nah, kita nggak perlu perang dulu. Kita jadi Islam beneran dulu. Balik ke pembahasan. Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ini adalah satu gambaran. Pergi itu dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Jangan pergi itu ke tempat yang gak ada manfaatnya.
Mau kemana? Ke pantai. Mau apa ente? Mau kemana? Kebun binatang. Jadi binatang. Mau kemana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah aku berkati sekitar Masjidil Aqsa. Allah berikan berkah. Berkah apa? Ada zahir, ada batin. Kalau berkah zahir, banyak buah-buahan hasil dari sana. Air juga makmur ada di sana. Sungai-sungai mengalir, enggak seperti negara Arab yang lainnya. Selain itu, di sana adalah banyak para nabi yang dulu hidup ada di sana. Orang-orang soleh banyak ada di sana. Berkah banyak ada di mana-mana. Makam Nabi Musa ada di sana, makam Nabi Yusha bin Nun ada di sana, makam Nabi Syuaib ada di sana, Ashabul Kahfi di sekitar situ, dekat semuanya. Gunung Ashabul Kahfi juga di situ, saya pernah ziarah itu sebenarnya. Banyak berkah ada di sana. Kenapa? Tempat-tempat orang soleh, yang tanah yang pernah diinjak oleh orang yang soleh, bahkan para nabi. Alladzi barakna haulahu. Ya, nggak mungkin ada berkah kalau memang nggak ada orang yang soleh ya. Wah, di situ makmur, bagus. Cuma di mana? Jepang. Bukan berkah itu. Kenapa di Masjidil Aqsa sekitarnya dikatakan berkah? Karena di situ bukan hanya buah-buahannya, tapi di situ karena bekas orang-orang yang soleh, bahkan para nabi banyak ada di sana. Hah? Linuriyahu min ayatina. Allah isra'kan Nabi Muhammad dan di-mi'rajkan sekaligus. Untuk apa? Untuk Allah tampakkan min ayatina litab'id, ay min ba'di ayatina, dari sebagian tanda kebesaran Allah. Bukan semuanya, nggak mungkin orang akan bisa mampu. Allah maha besar daripada segala-galanya. Itu hanya sebagian. Begitu menakjubkan, luar biasa Rasulullah SAW. Kalau dalam Isra-nya banyak kita dengarkan bagaimana Nabi menemui macam-macam. Sampai ada di Masjidil Aqsa, bagaimana Nabi bertemu dengan para nabi ada di situ dan menjadi imam. Kemudian Nabi menembus langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Idris. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit kelima bertemu dengan Nabi Musa. Langit keenam bertemu dengan Nabi Harun. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya ke Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur letaknya persis ada di Ka'bah. Sampai dikatakan kalau seandainya kalau ada yang sampai Baitul Ma'mur, enggak mungkin ada yang sampai. Dilemparkan batu, batunya itu persis jatuhnya ke bumi di Ka'bah. Di situ di Baitul Ma'mur tempat malaikat. Setiap hari malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 mulai diciptakan sampai hari kiamat enggak kembali. Dimasuk 70.000 enggak kembali, mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Hitung sendiri dah. Itu malaikat masih ada di sana, belum di langit, belum malaikat di bumi, belum Raqib Atid, belum yang lainnya, enggak dihitung dah, enggak bisa dihitung. Kemudian dari Baitul Ma'mur itu berhenti. Malaikat Jibril tidak bisa barengi Rasulullah lagi naik.
Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Semua itu udah makomnya, ada batasnya. Yang nggak punya, yang tidak terbatas makomnya Nabi Muhammad. Berarti alamnya malaikat udah puncaknya. Keluar Nabi daripada alamnya mereka. Jadi Nabi keluar daripada alamul mulki dan alamul malakut. Dan itu tidak mampu kecuali Muhammad Rasulullah. Karena itu Nabi itu dibelah dadanya sebelum berangkat. Dibelah dadanya Rasulullah, dibersihkan, diisi. Diisi apa? Diisi kemampuan untuk bisa keluar daripada alamul mulki wal malakut. Jadi bukan dibelah dada itu tanpa ada sebab. Kenapa? Enggak mungkin manusia akan mampu. Nabi Musa aja enggak mampu kok. Padahal di bumi itu Nabi Musa minta untuk bertemu dengan Allah, enggak mampu Nabi Musa. Rabbi arini andur ilai qala lan tarani walakin indur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Enggak mampu Nabi Musa. Di bumi enggak mampu Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad diisi. Asrar diisi, ulum diisi, ma'arif diisi, anwar diisi penuh Rasulullah. Sehingga Jibril pun enggak mampu, Nabi Muhammad mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan salah paham. Ada apa dibuka? Ada apa? Ada apa? Ini pengisian. Ini pengisian. Jadi dirubah kemampuan manusia, dirubah bisa mampu seperti malaikat, bahkan dirubah bisa mampu melebihi malaikat. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat sampai akhirnya bertemu dengan Allah, mendapatkan sholat pertama 50 waktu. Saya singkat-singkat. Turun sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, kenapa 50? Apa yang kamu dapatkan ya Allah? Ya wahai Muhammad, dari Allah 50 sholat dalam satu hari satu malam. Nggak mungkin, umatku ini lebih kuat loh, lebih dempal umatku ini. Wah, lebih kototnya lebih kuat. Nggak mampu, minta keringanan, minta lagi, diringankan 5, turun lagi, minta lagi. Sebagian orang menganggap ini permainan apa? Kok Nabi mondar mandir? Ini orang nggak paham. Kok Nabi Musa sih yang negur Nabi Muhammad? Apakah lebih afdal? Bukan lebih afdal. Anda nggak tahu apa yang dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Nabi yang betul-betul iri. Iri bukan iri jelek ya. Pingin dengan Nabi Muhammad itu. Iri dengan makomnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa itu pernah berharap untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Musa itu kalau kelihatan Nabi Muhammad itu kagumnya luar biasa. Ketika turun dari hadratullah, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah, ketemu dengan Nabi Musa. Dan itu pernah diminta oleh Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, untuk bertemu dengan Allah. Nabi Musa melihat ada pada tubuh Nabi itu satu hal yang lain sebelum dia bertemu dengan setelah bertemu. Karena itu Nabi Musa itu no, nggak ketemu langsung, ketemu dengan orang yang pernah ketemu. Paham ya? Muhammad, apa yang kamu dapatkan? Aku dapat itu. Jangan Muhammad, minta lagi kamu, minta keringanan kamu. Kenapa? Yang bisa mampu bludas ke sana itu cuma Rasulullah. Yang lainnya nggak mampu. Ini ngambil berkah ini Nabi Musa ini, kelihatan wajahnya Nabi udah berubah. Hatinya Rasulullah udah berubah semuanya. Kenapa? Sudah masuk ke alam yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Kembali lagi Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad senang kembali lagi. Kenapa? Bumbung.
Kembali Nabi Muhammad. Turun lagi, melihat Nabi Musa yang kedua lebih dahsyat daripada yang pertama. Ditegur, apa yang kamu dapatkan? Diturunkan 5 wahai Musa. Jangan Muhammad, minta lagi. Terus begitu. Dan Nabi Musa melihat kekaguman yang lebih hebat lagi. Begitu seharusnya kita mentakwili itu hadis. Bukan menjadi seorang pemikir tapi gobloknya luar biasa. Sok pemikir ini karena takjubnya Nabi Musa terhadap Rasulullah, dan Nabi Muhammad karena mendapat kesempatan untuk kembali sampai Allah memutuskan 5 waktu sehari semalam. Dikatakan oleh syair, rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Itu adalah tingkatan yang tidak mungkin akan bisa dicapai dengan harapan manusia berharap untuk sampai ke sana, nggak mungkin. Kenapa? Itu tingkatan, itu pangkat yang setelahnya nggak ada pangkat lagi, sudah pangkat tertinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Allah hebatnya saudara. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu as-sami', maha mendengar dengan apa yang kamu ucapkan. Al-basir, maha mengetahui, maha melihat dari keadaan kamu dan perbuatan kamu. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan huwa itu dhamirnya kembali kepada Allah. Tapi ada sebagian ahli tafsir menyatakan huwa itu kepada Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya dia Muhammad as-sami', hebat pendengarannya. Kenapa? Langsung dapat mendengarkan kalam Allah. Al-basir, hebat pandangannya. Kenapa? Langsung dapat bertemu dengan Allah. Wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamihi. Kalau Nabi Musa mendapatkan bisa mendengarkan kalam Allah, wa kallamallahu Musa taklimah, tapi tidak dapat mendapatkan ru'yatullah, tapi Nabi Muhammad dapat mendengar kalam Allah dan ru'yah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia itu Muhammad adalah as-sami', hebat pendengarannya, al-basir, dan hebat pandangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hadirin, ayat ini adalah hebat sekali. Kejadian itu, malam itu adalah malam yang paling istimewa bagi Rasulullah. Malam Isra dan Mi'raj, malam yang paling istimewa. Malam yang paling istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad adalah malam Lailatul Qadar. Karena di situ dengan amalan sedikit mendapatkan pahala yang begitu besar. Tapi malam yang paling istimewa khusus pada diri Rasulullah adalah malam Isra dan Mi'raj. Karena malam itu Nabi Muhammad menjadi tamu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah keterangan Isra dan Mi'raj ini akan menjadikan kita lebih mahabbah kepada Nabi Muhammad, lebih merasa terketuk untuk bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.